bukan karena kepemimpinan Musa, tetapi karena penyertaan Allah yang kuat. Jangan kamu takut, aku adalah. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Setelah melewati Yosua pasal yang ke-10, kita masuk dalam Yosua pasal yang ke-11. Peperangan melawan 5 raja sudah selesai, dan sebagai akibatnya raja-raja atau bangsa-bangsa di sekeliling tanah Gibeon mulai gentar. Tanah Kanaan timur dan barat mulai bersekutu untuk melawan Yosua. Nah, kalau kita membaca dalam peperangan kisah Yosua dari pasal 10 sampai dengan 11 kelihatannya sebentar saja, tetapi kita tahu bahwa peperangan itu membutuhkan tenaga endurance yang cukup kuat dan membutuhkan waktu yang lama sebagaimana nanti dijelaskan dalam Yosua pasal 11 ayat yang ke-18. Lagi pula, kali ini bangsa Israel harus menghadapi musuh yang begitu banyak. Yosefus, sejarawan Israel, menyebut kekuatan musuh sebesar 300.000 tentara darat, 1 juta pasukan kavaleri, dan 20.000 kereta perang. Karena itulah Alkitab menyatakan musuh mereka seperti pasir di tepi laut banyaknya. Raja-raja itu bersekutu, Bapak Ibu yang saya kasihi. Namun jumlah yang banyak dan pasukan yang kuat sesungguhnya tidak berpengaruh sama sekali terhadap janji Allah. Mau banyak, sedikit, Allah tetaplah Allah yang memberikan kemenangan. Oleh sebab itulah dalam Yosua pasal 11 ayat yang ke-6, Alkitab mencatat, lalu Tuhan berkata kepada Yosua, janganlah takut menghadapi mereka, sebab besok kira-kira waktu ini aku menyerahkan mereka mati terbunuh semuanya kepada orang Israel. Kuda mereka haruslah kamu lumpuhkan, dan kereta mereka haruslah kamu bakar dengan api. Nah, saya sedang mempersiapkan bahan dengan tema pemusnahan penduduk Kanaan. Apakah Allah itu kejam? Nah, saya berharap lewat pembelajaran ini nanti kita bisa mengerti mengapa Allah kelihatannya bertindak sekejam itu. Nah, kembali lagi dalam kisah jangan takut yang ke-25 ini. Ada 2 hal yang mau saya sampaikan kepada saudara. Yang pertama, ketika kita mengingat kembali Yosua pasal 10, bagaimana Yosua menolong orang Gibeon yang sudah menipu itu. Nah, Bapak Ibu, ketika Anda bisa mengampuni meski Anda dirugikan, tetap melakukan firman Tuhan. Roma pasal 12 ayat 19, pembalasan adalah hakku, kata Tuhan, berilah tempat kepada pembalasanku. Lalu ayat 20-nya berkata, jika seterumu lapar, beri ia makan, jika haus, beri ia minum. Maka Allah akan menjadikan nama Anda menjadi masyhur. Terbukti kekalahan 5 raja yang mengancam Gibeon, Adoni-Zedek raja Yerusalem, Hoham raja Hebron, Piream raja Yarmut, Yafia raja Lakis, dan Debir raja Eglon. Akibat dari itu bangsa-bangsa lain menjadi gentar, dan kemudian mereka berkumpul bersama memutuskan menyerang Israel. Anda tidak perlu berambisi terkenal, namun Allah yang akan menjadikan Anda memiliki nama di antara bangsa-bangsa. Sebab ganjaran orang yang lemah lembut dan mampu melepaskan pengampunan itu dahsyat, kekasih-kekasihku. Tidak heran banyak kesaksian hebat lahir dari pengalaman orang-orang yang mampu mengampuni. Mereka berkata, hutang mereka tiba-tiba Tuhan selesaikan, sakit penyakit mereka disembuhkan, hubungan di antara keluarga atau antara teman dipulihkan, hubungan suami istri dipulihkan, semua karena pengampunan. Sekali lagi, pengampunan itu dahsyat. Yang kedua, jumlah yang banyak dan pasukan yang kuat tidaklah berpengaruh sama sekali terhadap janji Allah. Mau banyak, mau sedikit, Allah tetaplah Allah yang berjanji memberikan kemenangan. Kalau kita mengingat kembali bagaimana pasukan Kanaan Timur dan Kanaan Barat, mereka bersatu bersama-sama seperti pasir di tepi laut banyaknya. Tetapi Yosua pasal 11 menyatakan dengan jelas orang Israel mampu mengalahkan mereka. Dan sekali lagi seperti pernah dikatakan oleh Musa,
bukan karena kepemimpinan Musa, tetapi karena penyertaan Allah yang kuat. Sebab itu, Bapak Ibu yang saya kasihi, kalau hari ini saudara menghadapi sebuah peperangan, mari saya mau sampaikan kepada kita semuanya, saudara disertai oleh Allah. Janji Allah, tangan kanannya memberikan kemenangan, tidak pernah dilepaskan dari saudara. Seberapa besar musuh dalam tanda kutip yang saudara hadapi, seberapa besar masalah yang saudara sedang hadapi hari ini, Allah tidak pernah terprovokasi dengan besarnya masalah, karena Allah mengasihi saudara. Tundukkan kepalamu kalau saudara sedang menghadapi sebuah musuh yang besar seperti pasir di laut banyaknya. Haleluya. Tuhan Yesus, hamba berdoa, hamba tahu bahwa setiap kami pasti menghadapi persoalan dan masalah. Tetapi hamba percaya setiap orang yang memegang janji Tuhan tidak pernah Tuhan lepaskan. Sebab itu biarlah kasih karunia Allah, penyertaan Allah menyertai terus setiap kami, dan kami dapat dan terus memegang janji Allah. Dan hamba percaya meskipun musuh sebanyak pasir di tepi laut, tapi tidak akan pernah mempengaruhi janji Allah. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Selamat berjuang, Tuhan Yesus menyertai kita, haleluya. tidak takut, sebab Kau beserta